pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kalau kita boleh berkumpul, bertemu kembali dalam ibadah raya online. Saya mengucapkan selamat datang untuk yang mungkin baru pertama kali bergabung dalam ibadah online ini. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk memberikan ibadah kita yang terbaik bagi Tuhan. Saya mengundang untuk setiap kita juga memiliki sikap tubuh yang baik, yang siap untuk beribadah. Marilah kita memuji dengan segenap hati, dan marilah kita juga turut ambil bagian di dalam doa. Saya percaya bahwa di dalam ibadah yang kita lakukan pada hari ini, ada berkat Tuhan yang mengalir. Karena Tuhan Yesus berkuasa dan bertahta atas pujian umat-Nya. Oh
Jemaat Tuhan, mari kita buka ibadah kita dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kalau kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Gadamu dan tongkat-Mu selalu tersedia bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah online kami masuki bulan Juni di minggu yang kedua. Kami bersyukur karena Engkau baik, sangat baik bagi kami Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau beracara di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami serahkan hamba-hamba-Mu yang melayani, Engkau yang mengurapi mereka Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Mari Tuhan, Engkau yang menjamah umat Tuhan. Engkau yang bertahta di atas pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu, Saudara, kekasih-kekasih Tuhan di Jimata Allah. Sungguh pagi ini kita bersyukur karena kita boleh beribadah kepada Tuhan dengan sukacita surga. Oleh anugerah Tuhan, kita diberi kesempatan untuk boleh datang lebih dekat di dalam hadirat Tuhan. Tiba saatnya, kekasih-kasih Tuhan, kita akan mempersembahkan sebagian dari apa yang kita sudah terima dari Tuhan. Karena di dalam ibadah kita pagi ini, kita datang tidak dengan tangan hampa. Kita rindu untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Untuk mendasari persembahan kita pagi ini, saya akan bacakan satu ayat yang diambil dari kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kasih Tuhan, kita satu hati menghadap hadirat Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, syukur, syukur, syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu, untuk pertolonganmu, untuk anugerahmu yang tiada habis-habisnya. Rahmatmu mengalir seperti sungai yang tiada henti, selalu baru setiap pagi. Bahkan kami boleh ada sebagai kami ada pagi ini bukan karena kuat gagah kami, tapi semata-mata oleh kasih karunia dan pertolonganmu. Bapa, saatnya kami akan mempersembahkan sebagian dari apa yang kami terima dari Tuhan. Mari Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan kami untuk kebesaran kemuliaan nama-Mu, untuk pelebaran kerjaan-Mu di atas bumi ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, mulialah nama-Mu, berkat-Mu atas kami, berkat-Mu atas kekasih-kasih-Mu. Bapa, kami percaya Engkau disukakan atas persembahan kami, karena persembahan kami adalah persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Itulah persembahan tubuh jiwa roh kami pada pagi ini, melebihi dari segala materi yang ada. Itulah yang berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami berdoa mengucap syukur dan mempersembahkan dengan sukacita, dengan tulus dan ikhlas. Haleluya. Amin. Mari masuki hadirat Tuhan. Mari datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Mari datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Benar Tuhan, Engkaulah segalanya bagi kami Bapa. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Haleluya. Sebab Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Bapa, kami rindu lebih lagi melayani-Mu Bapa. Haleluya. Haleluya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini bersama dengan seluruh jemaat-Mu, Jemaat Gereja Bethel Indonesia Jati Sampurna Blessing Community. Kami bersyukur karena Tuhan melawat kami, Tuhan menjamah kami, Tuhan menyertai kami di sepanjang kehidupan kami sampai hari ini. Kami boleh memuji, menyembah dan mengagungkan Engkau. Bapa, kami berdoa untuk
negara kami, Republik Indonesia. Kami ingin mempersembahkan para pemimpin negeri ini. Kami menyerahkan Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Menteri Kabinet Kerja, dan kami berdoa juga untuk para gubernur, para bupati, para lurah, para camat, bahkan RW dan RT Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah mereka bekerja sungguh-sungguh untuk memperbaiki kehidupan rakyat Indonesia. Kami menyerahkan mereka, biarlah hikmat-Mu ada dalam setiap kehidupan mereka, sehingga apapun yang mereka putuskan untuk kemajuan akan bangsa kami ini adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang datang daripada-Mu, yang membuat bangsa kami menjadi bangsa yang luar biasa. Terima kasih Bapa, berikan kesehatan kepada mereka, berikan sukacita juga. Bapa, terima kasih. Kami ingin menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, lawat bangsa kami, dan kami berdoa belas kasihan-Mu turun atas mereka, dan ampunilah bangsa kami kalau bangsa kami tidak menjadi bangsa yang taat, bangsa yang tidak sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan. Untuk itu Bapa, kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, tolong mereka supaya mereka mendisiplin diri mereka masing-masing, taat kepada pemerintah, taat kepada peraturan-peraturan yang ada, supaya dalam kondisi pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami boleh melewatinya dengan baik, karena bangsa kami menjadi bangsa yang taat, bangsa yang disiplin, bangsa yang mengerti peraturan-peraturan akan pemerintahan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami persembahkan akan seluruh bangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, tolong mereka, lawat mereka yang sakit, Tuhan lawat Engkau sembuhkan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk ekonomi negeri kami. Tuhan, tolong supaya ekonomi negeri kami menjadi ekonomi yang lebih baik lagi, karena kami tahu Tuhan, semua ekonomi negeri kami terfokus kepada pandemi COVID-19 ini Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa, Allah yang akan menolong kami untuk membangkitkan kembali ekonomi negeri kami tercinta ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Peraturan-peraturan yang ada di tiap-tiap daerah, Tuhan juga tolong supaya itu membuat kemajuan bagi daerah itu masing-masing. Terima kasih Bapa. TNI Polri kami juga persembahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, tolong mereka supaya mereka bekerja dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, karena mereka sedang melakukan tugas mereka yang cukup berat Bapa, untuk mendisiplin bangsa ini, untuk mengawasi keamanan negeri kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan akan setiap para medis, oh Tuhan, mereka yang bekerja di rumah sakit, para dokter, perawat, dan seluruh orang yang bertugas di rumah sakit. Tuhan, kami doakan mereka. Mereka mengalami Tuhan kebosanan, mereka mengalami Bapa tekanan, mereka mengalami, oh Tuhan Yesus Kristus, tekanan-tekanan dari berbagai macam hal. Tetapi kami percaya Tuhan menolong mereka dan melawat mereka. Tuhan memberikan mereka kekuatan, karena mereka ada di garda terdepan di dalam perawatan setiap orang yang terpapar COVID-19 atau terpapar virus corona ini Tuhan. Untuk itu Bapa di surga, berikan sukacita kepada mereka, berikan hati yang gembira supaya mereka merawat setiap pasien dengan baik, karena Tuhan beserta dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan juga Tuhan gereja-gereja-Mu di seluruh Persada Nusantara. Biarlah gereja-gereja ini menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Khususnya Tuhan, dalam situasi yang sangat sulit ini, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami memberitakan firman Tuhan lewat media-media elektronik yang kami miliki. Kami berdoa supaya setiap firman Tuhan yang disampaikan diurapi oleh kuasa Roh Kudus dan membawa orang yang mendengar, yang membaca menjadi percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan para hamba-hamba Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Lawat mereka, jamah mereka, supaya setiap hamba-hamba Tuhan tetap teguh dalam panggilan-Mu, dan mereka terus memberitakan firman-Mu. Seluruh jemaat Tuhan, oh Tuhan juga memberkati mereka. Kalau mereka sama-sama dirumahkan oleh-Mu Tuhan, supaya mereka mengalami Bapa pemulihan,
baik itu pemulihan secara pribadi maupun pemulihan secara keluarga, supaya kami berfungsi seperti kehendak-Mu ya Tuhan, sampai Engkau menyelesaikan, melewatkan kami dari pandemi Corona, pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami sangat percaya bahwa kami yakin kepadamu Tuhan, bahwa Engkau punya rencana yang indah di balik semua mempunyai rencana yang indah di balik semua hal yang kami alami sekarang ini Tuhan. Setiap hal yang terjadi dalam negeri kami, ini ada rencana Allah yang terbaik. Baik itu pandemi COVID-19, baik itu kami mengalami gempa bumi, banjir bandang. Kami percaya bahwa di balik semuanya itu ada rencana Tuhan buat kami, untuk kami tetap teguh di dalam Engkau, untuk kami menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Untuk itu Bapa di surga, kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Lawatlah mereka secara pribadi, teguhkan iman mereka, pulihkan kehidupan mereka, ajar mereka untuk tetap setia kepadamu Tuhan dalam kondisi apapun. Mereka tetap berpengharapan kepada Yesus Kristus Tuhan, yang adalah juru selamat dan penebus hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga, yang sakit Engkau lawat sembuhkan mereka, yang lemah iman Kau kuatkan, yang ragu-ragu Engkau teguhkan. Dan kami percaya bahwa setiap persoalan dan pergumulan yang kami hadapi, Engkau pasti memberikan jalan keluar kepada kami, karena kami tahu Engkau tetap Immanuel bagi kami, Allah yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Allah-Ku adalah Allah yang dahsyat, yang terus akan menolong kami dan memimpin kami untuk menjadi berkat dimanapun kami berada, dalam rumah tangga kami, dalam lingkungan kami, dalam rekan-rekan gereja kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur karena kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh memuliakan Tuhan, sekalipun dalam situasi yang bagaimana, kami tetap mengagungkan nama Engkau ya Yesus, karena kami tahu ketika kami meninggikan nama-Mu, Engkau akan menarik banyak orang untuk datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah seruan doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tanpa terasa kita telah memasuki minggu kedua di bulan Juni. Dan ini adalah satu hal yang sangat luar biasa bagi kita, bahwa pemeliharaan Tuhan sangat luar biasa di dalam kehidupan setiap keluarga. Saya percaya Bapak Ibu Saudara di rumah saat ini sekarang sedang mempersiapkan diri untuk ikut ibadah online dari Gereja Bethel Indonesia Jati Sampurna Blessing Community. Dan minggu ini kita sedang berbicara tentang keluarga. Dan kita akan punya subtema yang pagi hari ini kita akan renungkan bersama, yang akan disampaikan oleh beberapa komisi dari gereja kita. Oleh sebab itu, harapan saya bahwa semua keluarga, suami istri, anak-anak bisa duduk dengan tenang, mengambil waktu, memberi waktu yang kepada ibadah ini, sehingga kita bisa mengerti, menangkap apa yang Tuhan mau. Tema kita di minggu ini yaitu misi dimulai dari
keluarga. Kalau misi dimulai dari keluarga, itu berarti bahwa semua kita akan terlibat di dalam. Suami, istri, anak-anak. Dan nanti kita akan mendengar dari teman-teman kita, dari komisi-komisi yang akan menyampaikan beberapa hal yang saya percaya pasti kita akan diberkati Tuhan lewat penyampaian dari rekan-rekan ketua-ketua komisi yang ada. Sebelum kita masuk lebih jauh, saya ajak kita untuk sejenak kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh anugerah kasih sayang dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami kembali ada untuk menikmati ibadah raya di hari Minggu, walaupun kami ada di rumah kami masing-masing. Saya percaya bahwa kuasa tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, kuasa tidak bisa dibatasi oleh tembok. Kuasa Roh Kudus bekerja di tiap-tiap keluarga, tiap-tiap rumah tangga. Ada lawatan Tuhan yang terjadi di sana. Sehingga kami sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus, ini kami Roh Kudus. Nyatakanlah kuasa-Mu, kami siap untuk menerimanya. Kami mulai ibadah pagi ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam, Bapak GBI Jati Sampurna. Saya sebagai ketua pria dalam hari keluarga. Saat ini saya mengucapkan selamat berjumpa, selamat bertemu kembali, salam hangat dari saya. Menyampaikan beberapa hal dalam hari keluarga ini. Sebagai pria-prianya Allah, the man of God, sebagai pria-pria GBI GBC, saya mengucapkan selamat hari keluarga yang pertama. Bapak-bapak sekalian, di dalam hari keluarga ini saya ingin melandasi dari firman Tuhan yang berkata begini dalam Kitab Yosua. Pasalnya ke-24 ayatnya yang ke-15 bagian B berkata begini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak-bapak sekalian, ini menjadi penting bagi kita dalam hari keluarga. Sebagai kita kepala rumah tangga, sebagai kita imam dalam keluarga, sebagai kita the man of God. Ayat ini sungguh mendorong kita, di mana seorang yang bernama Yosua, dia memiliki satu ketetapan hati. Wow, luar biasa. Ketetapan hati yang begitu sudah mengagungkan Tuhan. Himbauan-himbauan Yosua supaya bangsa yang dia pimpin saat itu, bangsa Israel. Nah saudara, dia ingatkan supaya mereka dalam ayatnya yang ke-14 untuk mereka tetap mencari Tuhan, menyembah Allah. Tetapi di dalam saudaraku perjalanan sampai Yosua berikan ketetapan seperti itu tadi. Terserah kamu beribadah kepada Allah lain. Tetapi kami seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan Elohim, yang dalam perjanjian baru adalah Yesus Kristus namanya. Ketetapan Yosua ini biarlah ada dalam hati kita sebagai pria-pria GBI-GBC. Apalagi dalam masa-masa ini. Situasi yang orang bilang kurang menguntungkan. Mungkin
juga dalam situasi yang kurang mengenakan ternyata mereka. Tetapi komitmen ini harus ada bagi kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Membawa anak, istri, keluarga, mungkin ada cucu, hanya untuk menyembah meninggikan Tuhan. Dalam arti percaya kepada Kristus. Jangan menyimpang ke kiri, jangan menyimpang ke kanan, tapi tetap fokus kepada Tuhan. Tinggikan Tuhan. Dan saya terlalu yakin komitmen yang dimiliki Yosua itu membawakan hasil sampai mereka untuk mencapai tanah Kanaan. Dan ingat, kalau kau berkomitmen, kita sebagai pria-pria Allah untuk membawa keluarga kita terus ada di dalam hadirat Tuhan, dalam ibadah, dan kita akan sampai kepada tujuan. Dan komitmen kita pasti akan membuahkan hasil, karena Allah kita Allah yang mendengar, Allah yang peduli, Allah yang mengerti, dan Allah yang menepati janjinya. Dengan akhir kata saya ucapkan, pria-pria Allah, the man of God GBC, tetap kuat dalam Tuhan, tetap semangat, tetap setia bersama dengan Tuhan, bersama dengan keluarga. Tuhan berkati, selamat hari keluarga pria-pria GBC. Haleluya, salam, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom para wanitanya Allah, WBI Jati Sampurna Blessing Community. Apa kabar hari ini? Pasti luar biasa, karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Amin. Saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan mengenai wanita cakap dan berdampak. Wanita cakap dan berdampak adalah wanita yang berhikmat dan bijaksana, dewasa secara spiritual, dewasa secara intelektual, dewasa secara emosional. Alkitab mencatat bahwa wanita memiliki peran yang nyata dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan bermasyarakat, dan dalam kehidupan berbangsa. Contohnya saja, ada Hana, ada Ruth, ada Esther, Deborah, Abigail, Lydia, Maria, Lois, Eunike, dan lain-lain. Itu karena para wanita perempuannya Allah memiliki potensi yang luar biasa. Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Bahkan dikatakan Allah menciptakan wanita menjadi penolong yang sepadan bagi laki-laki untuk mengemban amanah yang Tuhan percayakan bagi mereka. Nah, saat ini perempuan banyak di semua lini kehidupan. Namun banyak perempuan atau wanita yang tidak menyadari siapa dirinya, tidak mengerti apa potensi yang ada dalam dirinya, tidak mengerti apa panggilan yang Tuhan taruh di dalam setiap kehidupan. Sehingga tidak sedikit wanita yang gagal di dalam memenuhi tujuan hidup yang Allah kehendaki dalam hidup mereka. Sehingga kehidupan mereka tidak menjadi dampak yang baik bagi lingkungan. Saat ini kita akan melihat bagaimana menjadi wanita yang cakap dan berdampak yang dikehendaki Allah. Yang pertama, wanita harus membangun iman dengan hidup takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Pengetahuan tentang Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah yang berdaulat atas setiap kehidupan manusia. Nah, sebagai perempuan-perempuannya Allah, mari kita hidup takut akan Tuhan. Karena ketika kita hidup takut akan Tuhan, kita memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah. Hosea mengatakan, umatku binasa karena tidak mengenal akan Allah. Oleh sebab itu, mari kita hidup takut akan Tuhan. Sehingga kehidupan kita bukan hanya mengerti
tentang Allah kita, tetapi kita juga mengerti apa yang menjadi kehendak Allah di dalam setiap kehidupan kita. Pandemi COVID-19 yang terjadi di muka bumi ini bukan terjadi secara kebetulan, tetapi Tuhan punya maksud di dalamnya buat setiap kita umat Tuhan. Kalau dulu mungkin kita tidak punya waktu untuk kita datang berdoa, bersekutu bersama-sama. Kita tidak punya kesempatan untuk kita mencari wajah Tuhan. Dan inilah waktunya yang Tuhan taruh supaya kita semakin merendahkan hati di hadapan Tuhan. Semakin kita mencari wajah Tuhan, semakin bergantung, berharap hanya kepada Tuhan. Kita boleh melihat Allah itu punya maksud di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang Allah kehendaki. Yang kedua, miliki karakter ilahi. Karakter adalah sifat. Karakter itu adalah tabiat atau budi pekerti. Karakter ilahi adalah sifat Allah. Sifat Allah adalah kasih. Karena Allah sendiri adalah kasih. Sebagai perempuan yang memiliki karakter ilahi, mari kita melandasi setiap kehidupan kita dengan kasih Kristus. Apa yang kita lakukan, kita kerjakan, biarlah kita landasi dengan kasih Allah. Sehingga itu membawa damai sejahtera buat setiap kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan, maka ada damai sejahtera buat kita, bahkan buat orang-orang sekeliling kita. Mungkin masa pandemi ini kita di rumah, ya kan? Kita keluar pintu, ke dalam pintu, ke kamar pintu. Tetapi membuat orang dunia katakan boring, jenuh. Tetapi sebagai perempuannya Allah, kita menyadari bahwa itu adalah kehendak Allah. Kita bukan menjadi orang-orang yang bersungut, orang yang menyalahkan masalah, orang yang menyalahkan Tuhan. Tetapi kita bersyukur kita masih diberi kekuatan, kesehatan. Karena kita percaya ini kasih Tuhan yang luar biasa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, dua hal yang kita pelajari pada saat ini. Sebagai perempuan yang Allah hidup takut akan Tuhan, perempuan Allah yang memiliki karakter Allah. Mari kita menjadi perempuan-perempuan yang menjadi wanita yang cakap dan berdampak bagi banyak orang sebagai perempuan yang Allah kehendaki di dalam Kristus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom Bapak Ibu dan Saudara, shalom anak muda. Ya, saya dari Komisi Pemuda dan Anak juga ingin berbagi, ingin sharing firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Dan kita sudah masuk ke dalam bulan keluarga. Ya, di bulan ini kita masuk dengan tema keluarga. Jadi saya juga ingin berbagi, berbicara tentang generasi muda tentunya. Nah, kita melihat bahwa generasi muda sering disebut bahwa menjadi generasi yang atau bagian terpenting ya di dalam sebuah bangsa maupun gereja. Namun kita akan lihat lebih dalam bagaimana generasi muda bisa benar-benar memberikan dampak baik di keluarga, di gereja maupun di bangsa. Ya, kita akan melihat bahwa sebenarnya salah satu kunci sebuah gereja juga bisa maju dan berkembang adalah adanya kolaborasi antara generasi tua, generasi yang lebih tua dengan generasi muda. Artinya kita tahu bahwa wisdom atau kebijaksanaan dari generasi yang lebih tua itu sangat dibutuhkan dalam membimbing, ya, dalam mengayomi anak-anak muda. Itu sangat dibutuhkan dan menjadi lebih powerful apabila berkolaborasi dengan kreativitas anak-anak muda, dengan young generation. Kita melihat bahwa ini menjadi suatu kunci gereja bisa maju dan berkembang apabila
generasi yang lebih tua dan generasi yang lebih muda bisa saling bersinergi. Artinya setiap generasi tersebut tidak berjalan, tidak bekerja sendiri-sendiri, tapi perlu ada komunikasi, perlu ada kerjasama yang baik, sehingga apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan dari sebuah tujuan gereja khususnya itu bisa tercapai. Kemudian saya juga mau menyoroti atau menyampaikan bahwa sebenarnya ada 3 dosa generasi, khususnya generasi muda saat ini. Saya sebut dosa generasi. Yang pertama adalah apabila generasi muda tidak menghormati generasi yang lebih tua atau generasi yang di atasnya. Ini sering terjadi di dalam gereja juga demikian. Apabila kita lihat ada banyak anak-anak muda tidak memberikan hormat terhadap generasi yang lebih tua. Ini yang sering kali terjadi, dosa generasi yang pertama. Kemudian dosa generasi yang kedua adalah apabila generasi muda, anak-anak muda tidak melakukan apa-apa, tidak bergerak, tidak melakukan sesuatu, tidak melakukan terobosan untuk generasinya sendiri. Tak bisa dikatakan tidak mempunyai beban atas generasinya. Dengan keadaan generasi yang ada, mereka mungkin cuek, mereka tidak peduli. Itu dosa generasi yang kedua. Lalu dosa generasi yang ketiga adalah apabila generasi muda saat ini tidak mempersiapkan dengan baik generasi yang ada di bawahnya, generasi adik-adiknya. Kalau kita sebut ini generasi muda, maka generasi di bawahnya berarti generasi anak-anak, anak sekolah minggu. Mereka berpikir bahwa anak-anak memiliki dunianya sendiri. Mereka berpikir bahwa orang tua memiliki dunianya sendiri, sehingga kami tidak perlu care, tidak perlu peduli dengan generasi di atas maupun di bawah kami. Keadaan saat ini adalah keadaan di mana generasi muda, anak-anak muda telah hilang kepedulian, telah hilang rasa hormat, sehingga kita bisa lihat yang katanya generasi muda adalah pilar-pilar gereja, maka itu akan menjadi pilar-pilar yang sangat rapuh. Padahal firman Tuhan berkata di 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi dikatakan bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena kemudaan kita. Tapi yang terpenting adalah anak-anak muda harus jadi teladan. Ini yang menarik adalah di sini disampaikan menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Tidak disebutkan bahwa ini menjadi teladan buat orang-orang yang tidak percaya, yang tidak kenal Tuhan, tidak. Tapi justru di tengah-tengah orang percaya, anak-anak muda harus jadi teladan. Dalam berkata-kata harus jadi teladan, dalam tingkah laku harus jadi teladan, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian harus jadi teladan. Artinya generasi muda ini harus menjadi contoh bukan hanya buat generasi yang ada di bawah atau generasi anak, tetapi bahkan juga buat orang tua mereka. Ini yang menarik. Jadi tuntutan untuk menjadi teladan itu bukan bicara untuk orang tua saja, tidak. Tapi anak muda pun harus jadi teladan. Nah, kita akan lihat bahwa kolaborasi yang luar biasa antara kebijaksanaan daripada orang tua dengan kreativitas anak-anak muda yang menjadi teladan, itu akan sangat memberikan pengaruh yang luar biasa besar. Kalau kita bicara gereja, maka akan memberikan pengaruh luar biasa buat gereja. Jadi ini yang kita perlu tahu. Lalu kemudian kita sering dengar bahwa generasi muda atau anak muda itu seperti anak panah di tangan pahlawan. Tapi mari kita lihat di Mazmur 127 ayatnya yang keempat. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Ini sering disampaikan bahwa
digambarkan bahwa anak muda itu seperti anak-anak panah yang ada di tangan pahlawan. Lalu sering disampaikan bahwa pahlawan itu adalah figur Tuhan Yesus. Tapi saya melihat bahwa seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Itu bicara tentang anak-anak muda yang benar-benar dipersiapkan juga dengan baik oleh generasi di atasnya. Jadi pahlawan-pahlawan yang dimaksud ini bukan hanya digambarkan seperti Tuhan Yesus sebagai pahlawan mereka, tapi juga generasi tua atau generasi yang ada di atas yang menjadi pahlawan bagi generasi-generasi muda. Karena kalau kita lihat di Mazmur 127 ayat yang kelima, disebutkan demikian: berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Artinya anak-anak panah tersebut harus dipersiapkan, harus dipastikan di dalam tabung tersebut penuh dengan anak-anak panah. Ini bicara tentang generasi muda itu harus dipersiapkan dengan baik. Tabung-tabung itu harus terisi penuh. Anak-anak panah itu harus tajam. Harus ada yang mempersiapkan. Pahlawan tersebutlah yang akan mempersiapkan. Generasi-generasi di atas dari generasi muda itulah yang akan mempersiapkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu lah yang mempersiapkan generasi muda ini. Sehingga apa? Ada dua hal yang akan dialami. Yang pertama disebutkan berbahagia. Dan kemudian yang kedua disebutkan tidak akan mendapat malu. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Jadi apabila kita ingin maksimal, gereja kita, keluarga kita ingin maksimal, pastikan bahwa kita mempersiapkan generasi-generasi tersebut, mengerjakan bagiannya masing-masing. Dan kita percaya bahwa ini menjadi kunci untuk keluarga menjadi bahagia, untuk gereja menjadi maju. Ada kolaborasi, ada sinergitas, ada hormat dari masing-masing generasi. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, my family GBC. Berdoa adalah sebuah komunikasi yang hidup antara manusia dengan Allah penciptanya. Doa bukanlah sekedar sebuah usaha untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Doa adalah DNA sebuah gereja, dimensi otoritas Allah. Rahasia pertumbuhan gereja Yaido Full Gospel Pendeta Dr. David Yonggicho ada 3. Yang pertama adalah doa, yang kedua adalah doa, yang ketiga adalah doa. Tidak ada rahasia lain dalam pertumbuhan gereja selain dari doa. Ketika orang Kristen, orang percaya berdoa, maka karya Roh Kudus diwujudkan, kekuatan iblis dihancurkan, dan suasana diubahkan. Gereja yang berdoa tidak peduli seberapa banyak keanggotaannya, adalah merupakan gereja yang besar di kerajaan Allah. Doa mengubahkan segala sesuatu. Yang tidak bisa diselesaikan dengan uang, yang tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan kita, yang tidak bisa diselesaikan dengan kemampuan logika, pertemanan, koneksi, tetapi justru seringkali dapat diselesaikan dengan doa. Ketika engkau gagal, when other fail, try, pray, cobalah berdoa. Di dalam doa engkau temukan damai sejahtera.
Di dalam doa, engkau dapati semangat. Di dalam doa, engkau dapati kekuatan. Di dalam doa, engkau punya kreativitas. Di dalam doa, ada perkara-perkara yang dahsyat. Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-29 berkata, Tuhan itu jauh dari orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Doa didengar. Oleh Allah. Doa didengar oleh Allah. Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 dan 17 berkata demikian. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dalam ayat ini ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah orangnya, yang kedua adalah caranya. Orangnya, dia harus benar. Lalu mungkin kita berkata, kalau saya belum menjadi orang yang benar, bagaimana? Mari kita datang kepada Tuhan. Kita merendahkan hati, kita mohon pengampunannya. Engkau disembuhkan, engkau menjadi orang yang benar. Dan yang kedua adalah caranya. Caranya kita harus yakin. Jangan pernah bimbang. Akhir dari setiap doa selalu kita berkata, amin. Pengertian aslinya adalah saya beriman. Sewaktu kita berkata amin, artinya kita percaya. Artinya kita yakin bahwa yang terbaik yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-17 dalam Yakobus pasal yang ke-5 tadi, firman Allah berkata demikian. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Elia manusia biasa, saudara dan saya adalah manusia biasa. Tetapi kalau kita berdoa, maka hal-hal yang dahsyat akan terjadi. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-41 juga demikian berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Artinya, daging kita lemah. Tetapi kalau engkau berdoa, kalau kita berdoa, maka roh Tuhan akan mengambil alih seluruh kehidupan kita. Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-24. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu, hal yang kamu minta, hal yang kamu doakan, hal yang Bapak Ibu Saudara minta, hal yang Bapak Ibu Saudara doakan, akan diberikan kepadamu. Kuncinya kembali di sini adalah kita beriman, kita percaya. Jadilah orang-orang yang suka berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, GBI Jati Sampurna Blessing Community, jadilah orang-orang yang suka berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, setelah kita mendapatkan penyampaian firman Tuhan maupun mungkin tentang keberadaan komisi-komisi memasuki bulan keluarga, dan kita semua sudah dengar, dan saya percaya bahwa apa yang teman-teman kita sajikan itu sangat memberkati kita. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, bukan saya simpulkan, tetapi saya ingin menyampaikan beberapa hal seolah-olah saya mau hanyut dengan apa yang mereka sampaikan, dan kita semua akan hanyut di sana, dan kita akan menangkap apa yang Tuhan mau, supaya kita mengerti betul bahwa ternyata misi dimulai dari rumah
atau misi dimulai dari keluarga itu seperti ini. Saya mau landasi dengan ayat firman Tuhan di dalam Ulangan pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-7. Ulangan pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan berbicara, saya ulangi, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat ayat firman Tuhan ini, ada sesuatu yang Tuhan mau. Bahwa firman Tuhan yang kita dapat, yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan, yang harus kita lakukan pada hari ini juga, kata firman Tuhan, dikatakan seperti ini. Jadi kita harus mengajarkan firman Tuhan itu berulang-ulang. Kepada siapa? Sudah tentu kita akan mengajarkan kepada keluarga kita, ya kan? Kepada keluarga kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tangkap apa yang disampaikan tadi dari Komisi Pria, saya melihat di sana bahwa ada sesuatu yang kita harus tangkap. Apa itu? Ayah harus berfungsi sebagai raja, nabi, dan imam dalam rumah tangga. Jadi saya menangkap apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pria, bahwa seorang ayah atau seorang pria atau the man of God itu dia harus berfungsi sebagai raja, nabi, dan imam dalam rumah tangga. Nah, fungsinya itu seperti apa? Coba kita lihat. Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-25. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Hai suami-suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi saudaraku yang kekasih, di sini fungsi sebagai seorang suami di tengah-tengah keluarga itu harus nyata, harus dirasakan. Kalau dia sebagai raja, dia harus berfungsi sungguh-sungguh sebagai raja, bahwa dia harus tegas, dia harus menjadi pemimpin yang tegas. Tetapi pemimpin yang tegas tidak harus kasar, tegas tetapi lemah lembut. Lemah lembut tapi tegas. Itu raja. Menghargai, menghormati rakyatnya. Membimbing rakyatnya untuk jalan sesuai dengan kebenaran-kebenaran yang sudah ditetapkan di dalam kerajaan. Dan kita sedang berbicara tentang kerajaan Allah. Kemudian yang kedua bicara tentang apa? Bicara tentang apa? Nabi. Nah, seorang ayah berfungsi sebagai nabi, dia harus bisa memberitakan Injil kepada anak istrinya. Ini penting. Anak istrinya harus mendengar firman bukan dari pendeta saja, bukan dari hamba Tuhan yang lain saja, tapi dari seorang ayah yang berfungsi sebagai nabi. Ini penting sekali. Kalau kita tangkap the man of God, tugasnya itu menjadi pria-prianya Allah. Fungsinya bagaimana kehidupan Tuhan Yesus yang selalu memberitakan Injil. Dia nggak lihat siapa saja. Dia tidak lihat golongan, status sosial, dia nggak lihat. Besar kecil dia kerjakan. Dia memberitakan Injil. Yang ketiga sebagai apa? Yang pertama sebagai raja, yang kedua sebagai nabi. Yang ketiga sebagai apa? Imam. Kalau berdiri sebagai imam dalam rumah tangga, dia harus menjadi teladan. Nah, kalau dia menjadi teladan itu berarti bahwa dia harus suami yang adalah imam dalam rumah tangga, dia harus bisa menjadi contoh. Ini penting. Dia harus bisa menjadi teladan, harus menjadi contoh. Dan seringkali kita dengar ya, mulutmu adalah harimaumu. Apa yang kau lakukan, apa yang kau katakan itu akan terjadi sesuai dengan imanmu. Perkataan orang percaya itu besar kuasanya. Jadi seorang imam dalam rumah tangga, dia harus berbicara. Itu bicaranya itu tentang nilai-nilai kerajaan. Sehingga sungguh-sungguh dia mengalami, rumah tangganya mengalami the man of God. Mengalami seorang pria
mereka mengalami bagaimana seorang pria itu menjadi pemimpin, nabi, imam, dan raja dalam rumah tangga. Itu kalau kita tangkap dari komisi pria. Dari wanita, yang saya coba lihat, wanita atau ibu atau istri harus berfungsi sebagai penolong dalam rumah tangga, dalam keluarga. Dia harus berfungsi. Kalau kita lihat dengar tadi disampaikan bahwa dia wanita, dia tidak boleh cengeng. Walaupun situasi keadaan seperti ini, dia tidak boleh cengeng. Dia tidak boleh mudah marah. Tetapi dia harus menjadi wanita yang yang kuat. Dia harus menjadi wanita yang hebat. Wanita yang perkasa. Bahkan dikasih contoh-contoh tadi. Ada Lydia, ada Ruth, dan sebagainya. Dan ini harus terjadi dalam rumah tangga. Wanita atau ibu atau istri harus berfungsi sebagai penolong. Menolong suaminya untuk membimbing anak-anak. Menolong anak-anak untuk membawa datang kepada Tuhan. Fungsi itu harus terjadi. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Efesus pasal yang kelima ayat 22. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi istri yang menjadi penolong bagi suami, dia harus melihat model itu adalah Tuhan Yesus. Jadi kalau dia tunduk kepada Tuhan, istri tunduk kepada Tuhan, dia harus juga tunduk kepada suami. Dia nggak bisa. Saya mau ingin sampaikan, seringkali ada kata-kata yang kadang-kadang saya kurang suka dengan kata-kata seperti itu. Kalimat-kalimat seperti itu. Kalimatnya begini, mohon maaf kalau saya mau sampaikan. Kalimatnya begini. Agak beda-beda tipis loh tunduk dan tanduk. Nah ini nggak boleh. Wanita harus tunduk, tidak boleh tanduk. Sekalipun suaminya lemah, suaminya mungkin nggak mampu, nggak bisa berdoa, nggak bisa baca Alkitab. Tapi tolong dia. Bimbing dia. Jangan gengsi juga kalau suami harus dibimbing oleh istri yang lebih tahu mungkin. Tetapi itu tugas istri. Dia harus tunduk bagaimana caranya. Dan ada firman Tuhan katakan, kesetiaan seorang istri akan membawa keselamatan bagi suami. Artinya bahwa suami yang tegar tengkuk dengan kesetiaan, dengan ketulusan, dengan keikhlasan istri yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan bisa menyelamatkan suaminya. Jadi saudara-saudara, kita lihat di sini bahwa istri harus berfungsi. Harapan saya di dalam bulan ini kita bicara tentang tema keluarga, dan minggu ini kita sedang ada di dalam pekan keluarga. Saya rindu sekali bahwa kita semua ada di dalam suasana rumah tangga atau keluarga yang dilawat oleh Tuhan. Lalu yang ketiga, anak-anak. Ini bicara tentang generasi. Anak-anak atau generasi muda. Nah, generasi muda atau anak-anak, mereka harus, saya mau sampaikan, generasi muda atau anak-anak mereka harus menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua di bumi ini. Dia harus bisa taat. Kalau dia bisa menjadi anak yang baik, besok dia akan menjadi bapak yang baik. Kalau dia bisa menjadi murid yang baik, besok dia bisa menjadi guru yang baik. Kalau dia bisa menjadi seorang yang dibimbing, yang mau dibimbing, yang mau diarahkan, besok dia menjadi orang yang hebat, yang bisa mengarahkan orang lain. Saya punya tiga istilah. Tolong perhatikan. Yang pertama itu mau dilatih. Ini dulu mau dilatih. Anak muda mau dilatih. Yang kedua, dia terlatih. Lalu yang ketiga, dia menjadi pelatih. Saya mau sampaikan begini. Kami ini, Bapak Gembala dan para tua-tua di gereja ini sudah sebentar lagi pensiun. Dan akan di take over oleh generasi yang ada. Generasi yang luar biasa. Seperti disampaikan oleh Ketua Komisi KPA, Komisi Pemuda dan Anak.
Bahwa mereka rindu ada semacam kepercayaan, ada semacam pelepasan pendelegasian, ada semacam memberikan kesempatan, dan kita berikan kesempatan itu. Dan saya sangat angkat jempol lah, kalau saya boleh, mohon maaf ini, saya angkat 2 jempol lah. Di dalam beberapa bulan ini saya melihat Ketua KPA, Komisi Pemuda dan Anak, ini sangat luar biasa. Tetapi saya masih rindu lebih ditingkatkan lagi. Kalau sekolah minggu saya sudah lihat ada di YouTube kita, itu sudah luar biasa. Tapi pemuda, kemudian dewasa muda, ini harus makin ditingkatkan supaya lebih mantap. Tetapi secara garis besar saya bangga untuk hal itu, dan ini harus terjadi. Tetapi dimulai dulu dari ketaatan. Kata firman Tuhan di dalam Titus pasalnya yang kedua ayat yang ke-6. Demikianlah juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Menguasai diri dalam segala hal. Jadi 3 hal ini. Mau dilatih, terlatih, menjadi pelatih. Nah, kalau ini sudah ada, saya percaya kami orang tua ini tinggal sudahlah, kalian silakan laksanakan, kami menjadi penonton dan kami hanya mengurapi, memberkati. Oke? Dan yang terakhir dari komisi yang ini kunci. Ini komisi kunci. Ya, keberhasilan gereja, keberhasilan rumah tangga, keberhasilan pekerjaan, keberhasilan perusahaan, keberhasilan usaha, dan keberhasilan yang ada yang kita miliki saat ini tidak lepas dari ini. Apa itu? Kunci keberhasilan keluarga, kunci keberhasilan rumah tangga, kunci keberhasilan bangsa dan negara hanya ada satu: doa. Kita sudah dengar tadi dari komisi doa menyampaikan bahwa Coyonggi punya 3 kunci untuk berhasil. Kunci yang pertama doa. Kunci yang kedua doa. Kunci yang ketiga doa. Berarti doa dapat menyelesaikan segala hal. Anda boleh sukses tanpa doa. Anda boleh berhasil tanpa doa. Tetapi keberhasilan Anda belum final. Disertai dengan doa, keberhasilan Anda akan menjadi sempurna. Yakob Nahuwai, pendeta Dr. Yakob Nahuwai MA, seorang hamba Tuhan, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia punya 3 kunci untuk berhasil dalam pelayanan. 3. Apa itu? Sedikit berdoa, sedikit berkat. Banyak berdoa, banyak berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Artinya bahwa saya mau sampaikan, doa orang yang sungguh-sungguh, doa orang yang benar, apabila dia berdoa dengan sungguh-sungguh, maka besar kuasanya. Dan saya percaya di minggu ini adalah minggu di mana kita keluarga diberkati oleh Tuhan. Dan semua kita yang ada, yang duduk dengan tenang hari ini di rumah kita masing-masing, kita memberi waktu untuk Tuhan, kita memberi waktu mendengar firman Tuhan, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus maju, mari kita terus membangkitkan semangat di dalam melayani Tuhan. Karena misi dimulai dari keluarga. Misi tidak dimulai dari gereja. Misi tidak dimulai dari seorang penginjil hebat, tidak. Tetapi misi dimulai dari keluarga. Siapa mereka? Baca kitab Kejadian pasal yang pertama. Dan saya percaya disitulah misi terjadi. Kalaupun ada iblis yang mengganggu dalam pasal yang ketiga kitab Kejadian, tetapi kemudian misi itu tetap berlangsung. Sampai Kejadian pasal yang ke-12. Saudara bisa lihat, misi itu tetap berjalan dengan baik. Keluarga peranan untuk melaksanakan misi. Menangkan jiwa, menangkan keluargamu, bawa keluargamu untuk lebih dekat kepada Tuhan. Seperti Yosua berkata, terserah kamu kepada Allah mana yang kamu harus sembah. Tetapi aku dan seisi rumah tanggaku, aku dan seisi keluargaku, kami tetap menyembah kepada Allah yang hidup. Bapak, Ibu, Saudara,
penyampaian saya yang singkat ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Biar di minggu-minggu yang akan datang kita akan melihat apa yang Tuhan mau sampaikan, apa yang Tuhan mau katakan. Dan saya percaya kita pasti diberkati oleh Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Suami, istri, anak-anak, pagi hari ini mari bergandengan tangan. Kalau engkau duduk bersama di ruang tamu atau di satu tempat yang engkau sudah siapkan untuk mengikuti ibadah, mari bergandengan tangan. Saya mau berdoa untuk tiap-tiap keluarga. Kalau engkau berdoa sendiri, kalau ikut ibadah sendiri di dalam kamarmu, angkat tanganmu. Berkati orang tuamu, berkati keluargamu. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari yang indah ini, kami sudah boleh menangkap isi hati Tuhan. Bahwa misi itu dimulai dari keluarga. Dan kami percaya hari ini pesan firman Allah begitu kuat untuk memotivasi kami melakukan sesuatu bagi Tuhan. Dan kalau diberi kesempatan, kami diberi kesempatan untuk melayani, itu adalah ucapan syukur kami kepada Tuhan. Bahwa sampai hari ini, Tuhan mempercayakan kepada kami untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Walaupun kami di rumah kami masing-masing, kami tetap setia. Kami tetap melakukan kehendak Allah. Kami tetap beribadah kepada Allah yang hidup. Kami tetap setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan hari ini untuk kami. Pada saat kami berdiri, pada saat kami berjalan, pada saat kami berbaring, pada saat kami duduk, kami harus memberitakan firman Allah itu kepada keluarga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jemaat Tuhan, akhirnya kita akan pulang tinggalkan tempat ini. Arahkan hati kepada Tuhan, arahkan tangan kepada Tuhan. Mintalah pimpinan dalam setiap langkah hidupmu. Dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai dan melindungi saudara-saudara sekalian, dalam keluar dan masukmu, usaha pekerjaan rumah tanggamu, suami istri anak-anakmu, apa saja yang kau kerjakan, berhasil dan beruntung adanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin.